Baik, selamat pagi. Di video tutorial berikut ini kita masuk dalam modul 6, yaitu kita belajar tentang di sini kita belajar tentang shader pada Laravel, packer pada Laravel, pagination pada Laravel, kemudian pencarian data dengan Laravel, kemudian yang terakhir Bootstrap 5 di Laravel. Oke, yang kita belajar duluan yaitu yang pertama, yaitu shader pada Laravel. Setelah itu teman-teman jangan lupa nyalakan exam, aktifkan exam, kemudian Laravel yang teman-teman sudah install. Nah, di materi, kalau materi yaitu tugas 6 tentang membuat seeding dan fake pagination, pencarian dan bootstrap di Laravel. Nah, di sini pengertian dari seeding pada Laravel adalah sebuah fitur untuk mengisi data pada database dengan data sembarang atau disebut dengan data testing. Karena pada saat kita melakukan pengembangan aplikasi atau sistem informasi, pasti kita memerlukan beberapa data. Sebagai contoh untuk aplikasi kita. Di sini juga kita akan belajar tentang library packer pada Laravel yang sudah ada. Penjelasannya setelah kita membahas yang ini terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masih menggunakan project kuliah web, sehingga pada Laravel ini kita masih dalam project kuliah web. Kemudian di sini kita masih gunakan database tabel pegawai yang sudah kita buat. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Setelah itu kita klik di buka view, kemudian klik di bagian terminal. Nah, di sini saya buka terminal, di sini keluar seperti ini, jadi saya masih bingung. Jadi yang saya buat itu lewat CMD. Di sini saya buat lewat CMD. Jadi sekarang pegawainya sudah bisa kita buka. Ini saya hilangkan. Oke. Lalu kita buka di bagian database, kemudian di sini ada shader, lalu kita buka. Nah, setelah kita buka shader, maka sudah ada pegawai shader ini yang sudah kita buat tadi lewat CMD. Nah, di sini dia secara otomatis keluar. Jadi di sini sudah ada nama database, kemudian use illuminate database shader, kemudian kelas pegawai shader, extend shader. Ya. Jadi di bagian public function run ini kita ketikanya di sini.
Jadi metodenya itu run. Jadi kita ketikkan di bagian sini, di bagian tengah sini. Jadi di sini kita kasih label dengan nama insert data ke tabel pegawai seperti ini. Setelah itu enter, lalu di sini kita ketikkan db.2 tabel tanda petik pegawai kemudian dia uraikan ke insert kemudian di sini kita buat seperti ini, lalu ya enter. Di sini tanda petik kita ketikkan yang pertama pegawai nama, pegawai underscore nama sesuai dengan database ya. Di sini pegawai underscore nama karena di tabel pegawai di sini pegawai underscore nama. Seperti itu. Kita harus kasih sama dengan data yang ada di database. Setelah itu di sini sama dengan lebih besar, lalu kita ketikkan join. Setelah join, koma, enter, lalu tanda petik lagi pegawai jabatan, kemudian dia sama dengan lebih besar, web design. Setelah itu pegawai underscore umur sama dengan 25, koma, setelah itu setelah pegawai umur, pegawai alamat sama dengan di sini jalan, contohnya di sini Jalan Bumi 1. Setelah itu koma, di sini tanda petik ya, seperti ini. Lalu di bagian sini kita kasih rapi dulu. Di sini kita kasih tambah titik koma di belakang. Oke, maka yang tanda merah tadi muncul kalau kita tidak tambah titik koma. Maka yang error di sini ada tanda merah di sini, jadi kita tambahkan titik koma. Ya, seperti ini. Oh iya, di sini kita lupa karena di bagian database ada ID kecamatan, lalu di sini kita lupa buat. Jadi di sini enter, di sini tambah koma, lalu di bagian sini kita tambahkan lagi ID kecamatan. Tanda petik, di sini kita ketikkan ID kecamatan sama dengan lebih besar sama dengan 2.
seperti ini. Kemudian di sini kita buka terminalnya. Di bagian view terminal, lalu di sini kita ketikkan PHP artisan db .2 sheet, kemudian kelas sama dengan pegawai, setelah itu kita tekan enter. Oke, di sini sudah berhasil dijalankan. Kemudian kita tinggal melakukan pengecekan di database. Jadi seperti ini untuk penggunaan shader pada Laravel. Shader pada Laravel, saya rasa sampai di sini kita semua sudah paham. Minta maaf kalau dalam pembuatan ini ada kesalahan atau kurang baik, mohon dimaafkan karena kami baru pemula. Oke, selanjutnya, jadi setelah ini kita akan lanjut ke bagian yang kedua, yaitu figure pada Laravel. Yang ini kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu figure pada Laravel. Jadi figure ini adalah library PHP yang dibuat oleh Frankris. Jadi penggunaannya untuk membuat data palsu. Jadi di sini untuk data yang pertama, yang ini kita matikan karena kita akan menggunakan figure. Dari caranya, klik garis miring, kemudian tanda bintang atau shift 8 seperti ini. Kemudian dia akan muncul seperti ini. Jadi di sini kita kasih nama insert data kit tabel pegawai menggunakan figure. Kemudian di sini kita ketikkan db.2 tabel
buka kurung, tutup kurung, pegawai, kemudian di belakang insert, buka kurung, tutup kurung, kemudian di belakang kita tambahkan titik koma. Lalu di bagian sini kita tambahkan array, lalu kita tekan enter, tanda petik. Di sini kita ketikkan lagi. Di sini kita ketikkan pegawai nama, lalu sama dengan lebih besar variabel fakir, kemudian name, kemudian koma, kemudian enter, pegawai jabatan sama dengan variabel fikir, job title, lalu koma, enter. Setelah itu pegawai umur sama dengan lebih besar variabel fikir number between antara 25 sampai 40 tahun. Setelah itu pegawai alamat, alamat sama dengan lebih besar variabel fikir, lalu di sini kita ketikkan address, koma, ada lagi pegawai, koma, ada pegawai, bukan pegawai, ID kecamatan, variabel fikir, di sini adalah number between 1 sampai 5.
1,5. Setelah ini kita buka terminalnya. Di bagian klik di view, kemudian terminal. Lalu di sini kita ketikkan php. PHP artisan, harus ada spasinya, artisan db.2 seed spasi kelas pegawai sama dengan pegawai seeder. Kemudian tekan enter. Oke, pada saat kita enter maka dia akan muncul seperti ini, berarti Packer sudah bisa dijalankan. Dan pada saat kita buka di bagian database, ini pegawai, di browser database pegawai, maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 50 kali. Seperti ini. Dia melakukan perulangan sebanyak 50 kali. Oke. Nah, jika teman-teman mau melakukan perulangan sebanyak 100 kali, tinggal saja rubah di bagian 50, ganti dengan 100. Maka dia akan melakukan perulangan sebanyak 100 kali. Oke, seperti ini. Ini untuk Packer pada Laravel. Selanjutnya kita akan membuat penginitiation pada Laravel. Kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu penginitiation pada Laravel. Jadi kita belajar tentang penginitiation pada Laravel, bertujuan untuk memberi nomor pada tabel tersebut. Contohnya di sini di bagian database pegawai. Contohnya di sini ada terdapat 50. Jadi di sini kita akan memberi penomoran. Kita ke Visual Studio Code. Jadi di sini kita akan menampilkan data dari database. Seperti tutorial sebelumnya kita sudah belajar. Jadi di sini kita akan menampilkan data dari database. Jadi kita ke bagian function index di bagian pegawai controller di bagian user view, pegawai controller di bagian app http controller. Nah, di sini ada pegawai controller di bagian function index di bagian sini. Jadi di bagian sini, ini yang menampilkan data dari tabel pegawai di database. Jadi sekarang kita tambahkan di bagian sini, di bagian bawah, di bagian sini kita tambahkan, kita ketikkan penginit di sini 10. Saya tambahkan 10 seperti ini.
Kemudian kita setelah ini, nah di sini dia mengambil data dari tabel pegawai. Setelah itu dia mengirimkan data pegawai ke view index. Kita buka halaman index.blade.php, index.blade.php yang ini. Di bagian bawah body kita tambahkan style, tipenya teks CSS, kemudian di bagian bawah style kita ketikkan titik pagination spasi li buka kurung kurawal, tekan enter. Kemudian di sini kita ketikkan float titik 2 left, dia rata kiri, kemudian titik koma, enter. Kemudian di sini list style type titik 2 titik koma, enter. Kemudian di bawah margin di sini 5 pixel px. Kita akhiri stylenya ya seperti ini. Kemudian setelah ini di bagian bawah tabel kita tambahkan di sini kita tambahkan BR, kita tambahkan halaman, titik 2 buka kurung kurawal. Di sini kita ketikkan variabel pegawai, current page, kemudian buka kurung tutup kurung, lalu di sini kita tambahkan BR, enter. Kemudian di sini jumlah data titik 2 kita tambahkan BR. Di sini variabel pegawai
total. Ya, seperti ini. Setelah itu di bagian bawah sini enter lagi data per halaman. Data per halaman. Variabel pegawai. Perfect. Setelah itu enter. Di sini lagi variabel pegawai. Link buka kurung tutup kurung seperti ini. Ctrl S atau Shift O. Oke, kemudian pada saat kita jalankan maka dia akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Dia hanya mengambil data 10 data. Kemudian di sini kita next, maka dia mengambil 10 data lagi. 10 data yang baru. Seperti ini. Kemudian di bagian sini ini kan ada error, jadi tidak rapi. Sekarang kita buka di bagian definition bootstrap. Di bagian sini oke. Kita ini untuk merapikan. Lalu di sini kita pilih yang di bagian ini using bootstrap. Kemudian di sini kita harus menambahkan add provider app service provider. Kita buka di Visual Studio Code. Kemudian kita cari di bagian provider, lalu di sini app service provider.php. Lalu kita tambahkan yang ini use illuminates paginator. Ctrl C. Lalu kita letakkan di bagian bawah. Di bagian bawah sini. Enter, Ctrl V. Kemudian kita tambahkan di bagian boot, function boot kita tambahkan. Kita ambil yang ini. Ctrl C. Kita letakkan di bagian boot ini. Ctrl V. Seperti ini. Kemudian klik file, save all. Saya pun auto save. Pada saat kita buka maka dia akan seperti ini. Nah, di sini dia masih ke bawah. Ada yang salah, kita coba lihat di bagian indeks.
di bagian indeks pagination. Oh, di sini harus ganti dengan A. Pagination float left rata kiri. Oke, setelah ini coba kita refresh ulang. Ya, maka dia akan seperti ini. Jadi dia seperti ini. Ini untuk pagination pada Laravel. Pagination pada Laravel. Kemudian selanjutnya kita akan membuat pencarian data dengan Laravel. Kita akan membuat pencarian data dengan Laravel. Jadi kita belajar tentang pencarian data pada Laravel. Ini untuk mencari data. Jadi sebelumnya kita harus membuat dua root dan dua metode, di mana root yang pertama adalah root untuk mencari data. Kita ke bagian web, web.php, di bagian mana? Bagian web, kemudian di bagian di sini di bagian root ini ada root untuk indeks. Di sini untuk root indeks ini untuk memulai semua, atau root indeks untuk menampilkan semua tabel. Sekarang kita ketikkan buat root untuk cari, kita ketikkan root .2 get tabel pegawai, cari. Kemudian kita di bagian belakang tambah koma, lalu tanda petik lagi. Kita ambil yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian T-nya, pegawai controller, lalu di sini kita tambahkan pegawai controller, pegawai controller cari, kemudian tambahkan titik koma. Ya, seperti ini. Jadi di bagian sini dia melakukan pencarian, sedangkan yang di indeks dia menampilkan secara keseluruhan. Jadi di sini kita tidak buat lagi pegawai controller, karena di sini sudah ada pegawai controller, dan di sini mengambil data dari tabel pegawai. Kemudian di sini kita akan buat public function baru. Kita ketikkan public function cari, dia akan mencari, membuka kurung, tutup kurung, request variabel request.
seperti ini. Kemudian dia menangkap data, kemudian di sini kita kasih keterangan menangkap data pencarian, enter. Lalu di sini kita ketikkan variabel cari, kemudian sama dengan variabel request, dia uraikan ke cari seperti ini, kemudian titik koma. Kemudian dia mengambil data dari tabel pegawai sesuai dengan pencarian data. Ini kita kasih label atau kasih nama mengambil data dari pegawai sesuai dengan pencarian data. Enter. Setelah itu di sini kita ketikkan variabel pegawai, variabel pegawai sama dengan db.2 tabel pegawai where. Nah, ini cara bacanya select bintang from tabel pegawai where kemudian kita ketik kurung yang diakhiri dengan titik 2 seperti ini. Kemudian dia mereturn sama dengan ini, mengirimkan data ke tabel data pegawai ke view index. Jadi di sini kita ketikkan return view buka kurung tutup kurung index koma pegawai sama dengan lebih besar variabel pegawai. Kemudian diakhiri dengan titik koma. Jadi sekarang setelah ini untuk indeksnya kita sudah buat index.play.php. Jadi sekarang kita tinggal membuat form pencarian. Kemudian di sini kita ketikkan di bagian tambahkan form di bagian atas tabel. Di bagian sini kita ketikkan cari data pegawai. Seperti ini.
Kemudian di sini kita tambahkan form baru. Form action sama dengan tanda petik row pegawai cari, kemudian metodenya sama dengan get. Kemudian input name-nya sama dengan cari, tipenya sama dengan teks, kemudian placeholder sama dengan tanda kutip masukkan nama pencarian, kemudian di belakang kita tambahkan required. Kemudian value-nya sama dengan O buka kurung tutup kurung. Di sini ya kita ketikkan cari seperti ini. Lalu di sini kita tutup dengan siku seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan input. Inputnya di sini tipenya sama dengan submit. Kemudian value-nya cari, ini untuk tombolnya. Seperti itu. Setelah ini coba kita testing, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, di sini coba kita cari, contohnya di sini kita cari Johnny. Nah, di sini dia error. Di sini variabel kecamatan. Variabel kecamatan di bagian indeks tidak dipegang controller. Nah, di sini karena gabungan antara dua tabel, maka kita harus pakai join. Jadi di sini kita join sama seperti yang di atas yang ini. Dari kita tambahkan di sini where pegawai.
Jadi di sini kita join sebelum where. Di sini kita join sama seperti yang di atas. Join, buka kurung, tutup kurung, tanda petik, kecamatan, koma, tanda petik lagi, kecamatan, ID kecamatan, koma, tanda petik, sama dengan pegawai ID kecamatan, tanda petik, pegawai ID kecamatan, seperti ini. Ya, seperti ini kita sudah join. Next, refresh. Pada saat kita mencari, contohnya di sini saya mencari event pada saat mencari, maka dia akan muncul event di sini. Seperti itu, atau di sini Marsen. Maka dia muncul di sini. Oke, seperti ini. Baik, kita lanjut di bagian bootstrap 5 di Laravel. Yang pertama kita harus pasang duluan CSS dan JS di project kerja kita, dan cara untuk menghubungkannya simak di video selanjutnya. Kita buka project kerja kita di Visual Studio Code. Jadi sekarang kita buat folder kerja baru di bagian data C. Di data C kemudian masuk di exam, htdoc, dan kuliah web. Oke, sekarang kita masuk dalam kuliah web. Di sini kita klik di public. Nah, di sini belum ada CSS dengan JS. Jadi sekarang kita buat dua folder kerja baru, yaitu yang pertama CSS, kemudian yang kedua yaitu JS. Oke, seperti ini. Nanti baru kita kasih masuk filenya di dalam. Oke, selanjutnya, jadi sekarang kita buka di bagian getbootstrap.com. Getbootstrap.com ini linknya, kita langsung masuk. Seperti ini. Setelah itu klik di bagian download yang di bagian samping sini. Lalu di bagian sini kita download. Di bagian sini complete CSS and JS. Download, klik saja. Setelah itu kita buka open folder. Nah, di sini. Ini filenya di sini. Kemudian di sini kita ekstrak. Bootstrap 5, CSS dan JS. Oke, sudah ada. Kita sudah ekstrak. Selanjutnya, setelah ini kita grup berdasarkan tipe. Di sini kita copy yang bagian bootstrap.min, copy, lalu kita simpan di bagian folder kerja kita, yaitu kuliah web public CSS. Seperti ini. Setelah itu kita buka lagi yang bagian JS. Bagian JS kita ambil yang
bootstrap.min.js, copy, lalu letakkan di bagian folder kerja yaitu js. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita akan menghubungkan setiap halaman. Jadi di bagian link yang di atas ini kita ganti yang bagian style dengan yang di bagian CSS yang di folder kerja kita ganti nama sesuai dengan ini. Kita ganti bootstrap, kita copy saja, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian sini. Kita ganti style ini dengan yang tadi, Ctrl V, bootstrap.my.css. Setelah itu kita ketikkan untuk JavaScript-nya, kita ketikkan script tipenya sama dengan teks garis miring JavaScript share sama dengan, lalu di bagian sini kita tambahkan kurung kurawal, lalu aset buka kurung tutup kurung tanda petik. Di sini kita ketikkan JS garis miring script kemudian .js, lalu di bagian sini kita tambahkan seperti ini. Setelah itu yang ini juga kita ganti dengan nama yang sama. Di bagian sini kita ganti dengan nama yang sama. Di bagian JS kita rename kemudian kita copy, lalu kita letakkan di bagian JavaScript ini. Ctrl V, ya seperti ini. Lalu setelah itu sudah jadi seperti ini. Kemudian pada saat kita jalankan, jangan lupa teman-teman aktifkan PHP Artisan Survey. Untuk mengaktifkan PHP Artisan Survey, silakan klik di bagian terminal, lalu klikkan PHP spasi Artisan spasi Survey. Lalu pada saat kita jalankan maka dia akan muncul seperti ini. Localhost 8000 pegawai seperti ini, lalu enter, maka dia akan jadi seperti ini. Nama, jabatan, umur, alamat, dan kecamatan, lalu opsi. Lalu pada saat kita pencarian maka di sini contohnya kita cari Joni, lalu cari, maka yang muncul adalah nama Joni, jabatan web designer, umur 25, alamat Jalan Bumi 1, kecamatan Manutapen. Ya seperti itu. Atau jika mau ubahnya di bagian sini, contohnya ubah margin polisten meta, alamatnya Waikiro, lalu simpan, maka data tersebut akan berubah, alamatnya Waikiro, seperti itu. Setelah itu kita lanjut.
di sini kita contohnya ubah seperti di sini. Kita ubah contohnya di bagian scene. Kita ubah. Nah, di sini kita ubah contohnya nama di sini kita ubah dengan contohnya di sini kita ubah dengan nama Berry Everlove, kemudian jabatannya sebagai manajer. Kemudian umurnya di sini 25. Alamatnya Liba Jalan Bumi 1. Jalan Bumi 1. Kecamatan di sini Kecamatan Lebowo. Oke, kemudian tekan simpan. Ya, kemudian di sini kita ubah yang tadi scene dengan nama Berry Everlove, maka dia sudah ubah yang seperti ini. Kemudian setelah itu kita akan mempercantik bagian halaman ini dengan caranya gampang. Di sini kita buka tab baru dan ketikkan w3school.com. W3school. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih di bagian Learn Bootstrap. Nah, di sini kita gunakan Bootstrap yang B4 atau B3. Jadi di sini kita pilih Bootstrap 4 karena sebelumnya kita gunakan Bootstrap 5. Jadi sekarang klik saja di bagian B4 ini, klik masuk. Nah, di sini sudah ada tampilan baru di bagian Bootstrap 4. Setelah itu kemudian kita tambahkan script kontainer bagian ini. Kita klik kontainer lalu scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan script yang ini. Script kontainer yang ini div kelas sama dengan kontainer. Lalu copy script ini, bisa saja Ctrl C atau klik kanan pilih copy. Ya, seperti ini. Lalu kita kembali ke bagian visual. Lalu kita masuk di bagian index.blade.php. Di bagian ini index.blade.php. Di sini kita letakkannya di bagian bawah body, scroll ke atas. Lalu di sini kita lihat di body. Di sini enter. Lalu kita letakkannya di sini. Ya, seperti ini. Selanjutnya di sini ini kan sebagai tab untuk pembuka. Nah, kita turun ke bawah, lalu di bagian sini enter, lalu kita tambahkan untuk penutupnya lebih kecil garis miring div, seperti ini div, lalu lebih besar seperti ini. Jadi kalau diurutkan berarti yang bagian ini dia sebagai div buka, kemudian yang di bagian bawah tadi yang ini dia sebagai div penutup. Jadi sekarang kita coba untuk menjalankan. Ya, kembali ke browser, lalu di bagian sini kita jalankan.
maka dia akan jadi seperti ini. Dia akan bergeser ke bagian tengah. Kemudian di sini kita akan memodifikasi tabel ini atau membuat tabel ini lebih bagus. Caranya seperti berikut. Untuk memodifikasinya kita kembali ke bagian Bootstrap, lalu di sini kita cari tabel di sini tabel. Kemudian di sini ada macam-macam tabel. Nah, di sini kita pakai yang ini contohnya, Track It Yourself. Klik saja di bagian sini, kita pakai tabel yang ini, contoh tabel yang ini. Klik di Track It Yourself, kemudian klik yang ini, bagian Run ini. Nah, di sini kita pakai yang ambil script yang bagian tabel class sama dengan tabel hover yang ini. Nah, di sini kita copy yang bagian ini, kelas sama dengan tabel hover yang ini. Kita copy yang ini, Ctrl C atau klik kanan pilih copy, lalu kita letakkan di bagian di sini tabel border sama dengan satu. Ini kita hapus yang bagian border ini, kita hapus, lalu kita Ctrl V untuk meletakkan yang tadi. Ya, dia akan jadi seperti ini. Jadi sini kita akan pakai atau gunakan tabel yang ukurannya kecil. Nah, kita ketikkan di sini tabel hover, kemudian tabel SM artinya small. Dia akan, setelah itu kita lihat hasilnya, maka dia akan jadi seperti ini. Atau teman-teman bisa saja gunakan contoh tabel yang agak berbeda. Di sini contohnya kita gunakan yang ini, contoh saja. Contohnya di sini kita gunakan ini. Kita ambil yang ini, kelas tabel, Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian ini yang tadi. Di sini kelasnya kita tambahkan di sini. Ctrl V, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Ya, terserah teman-teman mau gunakan contoh tabel yang mana. Seperti itu. Ctrl Z. Di sini saya gunakan tabel hover. Maka hasilnya seperti ini. Atau bisa saja kita kombinasikan dengan warna. Di sini kita ketikkan saja atau kita tambahkan saja di belakang SM, kita ketikkan tabel striped tabel striped seperti ini. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Di sini ada kotak agak abu-abu, putih, abu-abu, putih, abu-abu, dan seterusnya. Jika kita kombinasikan dengan warna seperti itu. Setelah itu kita akan modifikasi di bagian ubah dengan hapus. Nah, di ubah dengan hapus ini kita akan mewarnainya. Kita ke bagian Bootstrap, kita di sini. Di bagian Bootstrap kita lihat di bagian button. Nah, di sini ada primary, secondary, success, info, warning, danger, dan dark light. Nah, seperti ini. Jika kita gunakan primary maka hasilnya akan warna biru, secondary
warna abu-abu, sukses warna hijau, info warna biru langit, kemudian warning warna kuning, danger warna merah muda. Seperti itu. Jadi di sini contohnya kita gunakan warna yang ini, tapi kita harus tambahkan di bagian script yang di bagian bawah sini, di bagian A href. Sebelum href kita tambahkan A href, kita ketikkan kelas button, kelas sama dengan btn spasi btn artinya button, kemudian garis miring sm ukurannya supaya kecil, lalu spasi btn kita gunakan warna yang ini, info, kita ketikkan info, kemudian pada saat kita refresh maka dia akan jadi seperti ini. Bagian ubah, semua yang tombol ubah ini berubah menjadi warna biru. Kemudian di bagian tombol hapus, contohnya kita gunakan warna kuning atau warna merah. Di sini sama saja, kita tinggal saja kita tambahkan script di bagian hapus. Di sini kita tambahkan kelas button sm spasi button kita gunakan yang ini, warning. Contoh warning, maka dia akan jadi seperti ini. Tombolnya jadi warna kuning seperti itu. Atau saja bisa ganti warna ini dengan kesukaan teman-teman, bisa saja gunakan warna kuning, hijau, atau juga dengan yang lain-lain seperti ini. Oke, terserah teman-teman nyaman atau suka di warna apa, tergantung dari teman-teman. Oke, seperti. Lalu di bagian sini yang bagian halaman, jumlah data dengan data per halaman, kita bisa gunakan bagian alert. Di bagian alert ini, kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini seperti ini alert link, kemudian kita gunakan yang bagian, nah di sini kita copy yang bagian div class alert sukses, alert sukses, kita copy yang ini, Ctrl C, kemudian kita letakkannya di bagian, di bagian sini, enter, kita letakkan di sini, Ctrl V. Lalu ini kan div pembuka, sekarang kita tutup divnya, kita ketikkan lebih kecil garis miring div, lalu lebih besar seperti itu. Pada saat kita jalankan maka dia akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi sekarang kita akan modifikasi yang ini di bagian halaman ini dengan yang di bagian sini, dia di bagian kiri dengan kanan, tapi berada di dalam kotak biru ini. Caranya gampang, kita buka di Bootstrap 4, lalu kita pilih di bagian yang namanya get basic,
Git basic, lalu kita scroll ke bawah dan kita pilih yang bagian Git. Oh, ini Git started di bagian di bagian Git basic. Di bagian Git basic kita scroll ke bawah, lalu kita ambil yang bagian ini, div classroom. Ini hanya 2 kolom saja. Kita bisa tambah 4 kolom, tapi dengan lebarnya berbeda-beda. Intinya jumlahnya 12. Kita copy yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian sini. Ini kan warna birunya yang tadi, kemudian ini penutupnya. Oh sorry, bukan, ini penutupnya. Ya, caranya kita enter di bagian sini, enter, lalu kita letakkan yang script tadi, Ctrl V, yang ini. Nah, ini terdiri dari 1 row 2 kolom dengan lebar, yang kolom pertama lebarnya 4, kolom kedua lebarnya 8, jadi jumlahnya 12. Jadi di sini untuk yang ini saya pindahkan ke bagian kolom pertama, Ctrl X, lalu saya letakkannya di bagian sini. Ya, Ctrl V, lalu untuk seperti ini kita di sini kita rapikan dulu. Di sini kita rapikan, enter. Ya, seperti ini. Div class row ini teman-teman. Jadi div class alert info, div penutupnya yang ini. Kemudian yang di bagian kontainernya, div kontainer penutupnya yang di bagian bawah ini. Ya, dalam div class alert info ini di dalamnya terdapat 1 row 2 kolom dengan lebarnya 1, yang kolom pertama lebarnya 4, kolom kedua lebarnya 8, sehingga jumlahnya 12. Oke, kita kasih wrap dulu seperti ini. Ya, pada saat kita jalankan maka dia akan seperti ini. Dia akan seperti ini. Lalu di sini saya mau lebarnya harus sama, berarti di sini kita harus rubah di bagian ini. Kita ubah dengan 6 sehingga jumlahnya 12. Ya, seperti ini. Lalu di bagian cari ini kita membuatnya agar lebih bagus. Kita buka di sini Bootstrap, lalu kita cari di bagian input group. Kita cari di bagian input group. Kita lihat di sini kita gunakan yang ini, search. Kita gunakan yang ini. Lalu kita copy yang ini, yang bagian kedua yang ini, kita ambil yang script yang ini, kemudian kita simpannya di bagian atas di button cari. Di bagian form yang ini kita enter dulu, kita pastanya di sini. Lalu di bagian input ini
input ini kita Ctrl X lalu kita letakkan di bagian ini. Ini input ini kita ganti dengan input yang asli yang tadi. Kemudian di bagian buttonnya ini kita ganti dengan button input yang asli. Ctrl X, kemudian kita ganti dengan yang ini. Ya, seperti ini teman-teman. Kita kasih rapi dulu seperti ini. Kemudian di bagian input ini kita tambahkan kelas sama dengan form control. Kemudian di bagian input ini kita tambahkan kelas sama dengan tanda kutip btn info. Kita tambahkan btn info seperti ini. Kemudian pada saat kita refresh maka dia akan jadi seperti ini. Nah, di sini kita akan ini carinya lebih panjang dari teman-teman ingin membuat cari ini lebih pendek. Caranya kita buka di sini, kita ambil yang di bagian gear basic yang tadi, yang ini kita scroll ke bawah, kita ambil yang ini, yang tadi ini, Ctrl C, kita kembali ke sini, lalu di bagian bawah, nah ini kan formnya, yang ini, jadi sekarang mau di atas, di bagian atas, di bagian di sini yang saya blok ini adalah formnya. Jadi di sini saya enter, lalu saya simpan di sini, Ctrl V. Namun yang ini saya hapus karena di sini saya membutuhkan satu kolom saja. Kemudian ini lebarnya 4. Kemudian yang ini X saja, lalu kita letakkan di bagian sini. Ya, seperti ini. Maka pada saat kita refresh dia akan jadi seperti ini. Jadi di sini saya ingin membuat tambah data pegawai ini agar bagus. Di sini kita di bagian tambah data pegawai yang ini kita tambahkan kelas sama dengan btn sukses seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Kemudian cari data pegawai ini kita membuat tampilannya agar besar. Kita buka di bagian ini tipografi. Kemudian di sini ada banyak, ada display 1, display 2, display 3, display 4. Kemudian contohnya di sini kita gunakan display 4, contohnya di sini.
K1 kelas kita ambil yang ini K1 K1. Di sini kita letakkannya di bagian sini, kita enter di sini, enter, Ctrl V, lalu di sini ini kita kasih pindah di bagian Ctrl X, lalu kita kasih pindah di bagian sini, Ctrl V. Lalu pada saat kita jalankan maka dia akan jadi seperti ini. Cari data pegawai, dia akan jadi seperti ini. Kemudian di sini kan ada terlalu rapat ke atas. Caranya untuk menggeser ke bawah kita gunakan navbar, kita cari bagian navbar. Nah di sini ada jenis-jenis navbar yang di sini kita gunakan yang bagian yang ini, kita copy Ctrl C, lalu kita letakkan di bagian bawah body. Ini kita kasih rapi di bagian bawah body, enter, Ctrl V. Lalu di sini kita bisa ganti dengan welcome to Simpeg. Seperti ini pada saat kita jalankan maka belum jadi, maka dia akan jadi seperti ini. Ini kan di luar dari kontainer sehingga dia memanjang terlalu panjang dari yang ini. Contohnya kita letakkan dalam kontainer. Ini kita Ctrl X, lalu kita letakkannya di dalam kontainer, Ctrl V. Pada saat kita refresh maka dia akan jadi seperti ini. Welcome to Simpeg. Ini juga masih terlalu rapat, kita tambahkan BR. Kita tambahkan BR, maka dia akan jadi seperti ini. Welcome to Simpeg. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut di bagian data pegawai. Di sini kita akan menambahkan sebuah tulisan di tengah sini, yaitu data pegawai. Kita ke bagian tipografi. Yang ini kita gunakan yang display 4. Kita ambil yang ini, Ctrl C, kita letakkan di bagian di sini. Setelah ini kita letakkan di sini, Ctrl V, lalu di sini display 4 kita ganti dengan data pegawai. Oke, pada saat kita refresh maka dia akan jadi seperti ini. Ya, seperti ini data pegawai. Kemudian selanjutnya kita akan membuat di bagian edit. Kita ambil yang ini, CSS ini, Ctrl C, kita ganti di bagian edit,
edit.blade.php, kita letakkan di bagian sini. Kemudian kita ambil JavaScript-nya. Yang ini kita ambil JavaScript-nya, Ctrl Z. Kita ambil ini, Ctrl C. Kita letakkannya di bagian bawah, di bagian sini, enter, Ctrl V. Ya, ada seperti ini. Ketika kita klik ubah, maka dia juga akan jadi seperti ini. Oke, ini sudah selesai.